Siang kakak Tara-Tatara, merapat-merapat. Yuk simak lagi kelanjutan alur cerita, Spirit Sword Sovereign. Bagi yang belum subrek mohon ditekan subreknya ya kak, terima kasih sudah berkenan, yuk langsung kita gaskan kak. Suara Lin Jingxuan mengandung rasa intimidasi yang kuat, dan kata-kata yang diucapkan juga dibuat-buat, tanpa kredibilitas sama sekali, tetapi Chu Xingyun memperhatikan bahwa semua mata pavilion Wanjian menyaksikan secara diam-diam. Datang ke sini, sangat tidak jelas. Jadi, bahkan jika Anda cukup beruntung untuk selamat dari 6 perbandingan besar kali ini, hasil akhirnya masih mati. Nasib tragis seperti itu benar-benar kemalangan. Suara Lin Jingxuan sangat jelas, dan matanya terus menatap Chu Xingyun, ingin melihat kepanikan dari wajah Chu Xingyun. Tapi ekspresi Chu Xingyun tidak terkejut, dan orang gila Bailey berdiri diam, menatapnya dengan mata dingin. Keduanya acuh tak acuh, dan segera memberi Lin Jingxuan perasaan meninju kapas, yang sangat tidak nyaman. Jingxuan, tidak masalah apa yang kamu katakan. Pada saat ini, ada suara tua di kejauhan. Di mata semua orang, seorang lelaki tua berjubah hitam melangkah ke udara, dia kekar, membawa pisau panjang, dan rambut peraknya berdiri tegak, suaranya juga penuh ledakan. Pria ini bernama Ji Yuan, adalah wakil kiper Daluo Jinmen, dan juga pemimpin Daluo Jinmen. Dia jatuh ke tengah-tengah kerumunan dan menatap Lin Jingxuan dengan mata sedikit kacau, kental dan berkata perjamuan besar malam ini, tidak nyaman untuk mengatakan rumor ini, duduk, perjamuan akan segera dimulai. Lin Jingxuan mengangkat alisnya dan menatap Ji Yuan dengan sedikit keraguan. Matanya menunjukkan emosi yang membingungkan. Dia bisa merasakan bahwa Ji Yuan berniat untuk menenangkan perselisihan. Tapi Lin Jingxuan bukan orang yang bodoh. Meskipun dia bingung, dia mengangguk, berbalik, dan kembali ke tempatnya. Pada saat dia berbalik, sesosok terbang dari langit malam. Dalam waktu singkat, ada lebih dari 10 tokoh di bidang penglihatan setiap orang, masing-masing sosok menghantui kekuatan langit dan bumi. Kuat. Chu Xingyun melihat Fan Wuluo, Chang Qixiao dan Qin Qiumo juga ada di sini, tetapi mereka tidak berdiri di tempat pertama, karena yang pertama, seorang pria parubaya yang megah mengenakan brokat ungu dan hitam dengan bintang di alisnya, tampaknya mengandung cahaya ribuan bintang. Melihat pria parubaya yang agung ini, pikiran Chu Xingyun sedikit menggigil. Orang ini adalah penguasa leluhur kuno bintang-bintang Gu Fanxing. 20 tahun yang lalu, Gu Fanxing adalah putra dari suzerain, dan bakatnya luar biasa. Dia diam-diam menjadi terobsesi dengan Liu Mengyan, tetapi karena Liu Mengyan melarikan diri dari bintang-bintang kuno bintang-bintang, dia penuh kebencian terhadap Liu Mengyan. Pada saat ini, ia telah menjadi penguasa bintang-bintang kuno, tetapi kebenciannya terhadap Liu Mengyan belum hilang, tetapi telah menjadi lebih intens, dan ingin membunuh Liu Mengyan secara diam-diam. Alam 5 tingkat Nirvana. Chu Xingyun melihat melalui basis budidaya Siuxing kuno. Embun beku yang mendalam menutupi matanya, dan dia sudah menganggapnya sebagai orang yang sekarat. Di sebelah Gu Fanxing, ada seorang pemuda putih, dengan wajah putih, menghilang dengan santai, alisnya seperti pedang, yang berisi cahaya bijak, seolah penuh dengan meridian, melalui mata yang dalam, dia bisa merasa tersembunyi di tulang. Sikap bangga. Pria ini adalah salah satu dari 2 kejahatan besar dari bintang makmur kuno, Jingtian kuno, dan bintang-bintang kuno. Warisan nenek moyang kuno dari bintang selalu menjadi turun-temurun. Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak asing dengan Jingtian kuno. Di masa depan, yang terakhir akan menjadi penguasa leluhur kuno bintang-bintang, dan bakat serta strateginya tidak berada di bawah Gu Tianjiao. Keenam sekte lebih penting daripada yang lain, dan mereka dapat mewakili bakat Zhongmen. Prestasi masa depan tidak rendah. Mereka semua adalah orang-orang yang tertiup angin. Jika mereka tidak berpartisipasi dalam 6 sekte, orang-orang ini dapat melangkah ke ranah yin dan yang pada saat ini. Hah! Chu Xingyun melirik semua orang di depannya, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Di antara orang banyak ini, dia tidak melihat Liu Wentian. Apakah belum keluar? Chu Xingyun diam-diam berkata di dalam hatinya, dia hanya merinding untuk Liu Wentian, ditambah Chang Qixiao dan Qin Qiumo, dia harus selalu memperhatikan gerakan Liu Wentian. Menilai dari situasi saat ini, Liu Wentian tampaknya tidak meninggalkan perbatasan. Tianjiao, harap kembali ke tempat duduk Anda. Seorang pria setengah baya yang kurus berkata bahwa ia berasal dari kuil Seng Xiao dan adalah penguasa Gu Tianjiao. Pada saat ini, ia juga melirik Gu Tianjiao.
Gu Tianjiao tercerahkan, berbalik diam-diam, dan berhenti berbicara. Kedua lelaki itu menjadi tenang, dan ruang yang semula kaku segera menjadi jauh lebih rileks. Kerumunan kembali ke posisi mereka, tampak tenang, dan suasananya segera menjadi lebih harmonis. Apa yang terjadi sekarang seharusnya tidak dianggap serius, terutama kutukan yang dikatakan Lin Jingxuan itu bahkan lebih omong kosong. Jangan terganggu olehnya, dan mempengaruhi 6 orang bijak. Pikiran Chu Xingyun menyebar tiba-tiba. Disinilah suara Brahma. Sisa patriark yakin bahwa aku tidak akan pernah dipengaruhi oleh Lin Jingxuan. Chu Xingyun menjawab segera, tanpa kata kejutan, dengan rasa ketidaktahuan segalanya, sehingga Fan Wuji tidak bisa melihat keanehan dan diam-diam mengangguk puas. Sebenarnya, Chu Xingyun memang tidak terkejut dengan apa yang disebut kutukan ini. Ini bukan untuk mengatakan bahwa dia tidak percaya. Sebaliknya, dia yakin akan hal ini, yang selanjutnya memverifikasi pengetahuannya tentang Brahma. Seperti yang disebutkan sebelumnya, setan jenius Chu Xingyun yang berpartisipasi dalam 6 sekte Dabi tahu segalanya, satu-satunya hal yang tidak dia ketahui adalah kegilaan Bailey. Bako kendi gila Bailey sangat kuat, dan ia tidak sebanding dengan Chu Xingyun, tetapi di kehidupan terakhir, nama kegilaan Bailey, Chu Xingyun belum pernah mendengarnya, dan bahkan tidak sedikit pun menyebar. Pada saat itu, Chu Xingyun bertanya-tanya apakah kekuatan orang gila Bailey terlalu kuat, yang membuat Fan Wuji agak takut, jadi dia diam-diam membunuhnya, sehingga memperkuat status kedaulatannya sendiri. Langkah seperti itu, meskipun konyol, sejalan dengan hati orang Brahma pemberani. Ketika dia mendengar kata-kata Lin Jingxuan barusan, Chu Xingyun bisa merasakan bahwa orang banyak yang hadir, kecuali dia tahu keberadaan kutukan, dan orang-orang di pavilion Wanjian bahkan lebih tabu. Dari sini tidak sulit untuk berspekulasi benar dan salah dari kutukan ini, tetapi juga dapat lebih akurat berspekulasi dalam pikiran Brahma Wuji. Karena semua orang telah tiba, mari kita mulai makan malam ini. Gu Fanxing tersenyum pada kerumunan dan melirik orang-orang kuat dari sekolah-sekolah utama, berkata dengan lembut adapun yang tampan, teman-teman yang datang dari jauh saya harus saling kenal, jadi saya tidak akan memperkenalkan mereka satu persatu. Begitu komentar ini keluar, kerumunan duduk perlahan, dan mereka semua bisa merasakan bahwa pemimpin tingkat tinggi dari sekolah-sekolah besar tampaknya sengaja menghindari perselisihan, dan mereka tidak berani bicara banyak saat ini. Gu Fanxing melihat pemandangan ini dengan senyum. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menjadi tajam, dan melirik ke tingkat tinggi dari gerbang utama. Segera, dia menatap Sui Liuxiang, suaranya sedikit berubah, dan beberapa dengan dingin berkata apakah Liuxiang ada dalam daftar, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Perubahan suara yang tiba-tiba membuat seluruh ruang hening, dan mata semua orang beralih ke Sui Liuxiang. Dari awal hingga akhir, Sui Liuxiang duduk di sudut, tidak ada tindakan, tidak ada kata-kata, tampaknya semua yang terjadi di luar tidak dapat menarik perhatiannya dan sangat diam. Tetapi semua orang tidak melupakan air dan aroma. Apa yang terjadi beberapa hari yang lalu terlalu mengejutkan. Selama Sui Liuxiang masih di sini, tidak ada yang berani mengabaikannya. Master Sekte kuno hanya bisa mengatakannya. Sui Liuxiang berdiri, dengan es abadi di wajahnya, dan tidak ada ekspresi panik karena pihak lain adalah penggemar kuno. Beberapa hari yang lalu, kamu membunuh wakil kepala keluarga Mo, menarik ratusan korban, dan suatu kali menyebabkan kota bintang suci menjadi panik. Bisakah kamu menjelaskan masalah ini? Suara Gu Fanxing acuh tak acuh, penguasa Yin dan Yang. Statusnya transendental, dan ia jatuh seperti ini. Sebagai penguasa bintang-bintang kuno, ia secara alami marah. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, tidak ada terlalu banyak kejutan di wajah mereka, dan mereka terlihat lebih ingin tahu, mereka ingin tahu bagaimana Sui Liuxiang menjawab pertanyaan ini. Perjamuan malam hari ini, mengumpulkan tuan yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang kuat, pemandangannya besar, Gu Fanxing bertanya ini lagi, dan dinyatakan bahwa ia ingin menekan ketajaman air dan keharuman untuk memulihkan wajah yang hilang untuk bintang-bintang kuno. Ye Qianhan sedang duduk di belakang Sui Liuxiang. Pada saat ini dia mendengar masalah ini, tetapi ada sedikit senyum di wajahnya, dan dia tidak berbicara, seolah-olah tidak khawatir tentang masalah ini. Pada saat itu, saya menyadari bahwa Wan Xing sedang memecahkan batu. Pria itu tiba-tiba melangkah maju dan menyela persepsi saya dengan kekuatan dunia. Dia tersinggung lebih dulu, jadi saya membunuhnya.
Sui Liuxiang menjawab, setiap kata dalam satu kata tidak ada kekacauan, itu adalah seperti air, tetapi itu membuat orang banyak diam-diam tertegun. Jawaban ini sangat kasar, pihak lain tersinggung pertama, jadi dia membunuhnya. Bagaimana dengan orang-orang sekarat lainnya? Gu Fanxing mengerutkan kening, dan dia tidak berharap Sui Liuxiang menjawab seperti itu. Semua almarhum datang setelah orang itu, dan mereka juga menembak saya pada waktu itu, jadi saya juga memenggal mereka bersama-sama. Sebenarnya, mereka tidak mati, tetapi mati, kata Sui Liuxiang lagi. Tiba-tiba, wajah Gu Fanxing sangat tidak sedap dipandang, dan dia tidak akan mengatakan apa-apa dalam waktu singkat, hanya karena apa yang dikatakan Sui Liuxiang tadi benar. Pada hari yang sama, Sui Liuxiang muncul di bawah batu Wanxing yang patah. Wakil kepala keluarga Mo tahu tentang kekuatan menakjubkan Li Sui yang dipesona dan ingin mengujinya secara diam-diam untuk mengumpulkan intelijen. Tanpa diduga, godaannya menyebabkan kemarahan besar dari Sui Liuxiang. Pertempuran teror pecah di kedua sisi. Akhirnya, wakil kepala keluarga Mo kalah dari Sui Liuxiang dan dikejar dengan kejam. Mereka yang mengikuti keluarga Mo, segera menembak ke Sui Liuxiang. Akibatnya, wakil kepala keluarga Mo meninggal, dan orang-orang dari keluarga Mo yang mengikutinya juga meninggal. Pemandangan itu sangat kacau, dan kekosongan itu berubah menjadi tanah beku, yang belum sepenuhnya meleleh. Aku seharusnya mengatakan segalanya, Tuan Sekte, apakah kamu memiliki keraguan lain? Sui Liuxiang membuka mulutnya secara acak, membuat hati Gu Fanxing sesak napas, mulutnya baru saja terbuka, dan seorang lelaki berkulit hitam di sebelahnya melangkah keluar. Begitu pria tua itu berjalan keluar, napas dingin keluar darinya, dengan rasa penindasan yang kuat. Dia berkata, bahkan jika saudara laki-laki saya yang pertama salah, Anda tidak dapat membunuhnya secara langsung. Jika Anda tidak setuju, Anda dapat langsung membuka cincin pembunuhan. Setelah itu, Anda masih menggunakan perlindungan hak istimewa dan menyombongkan diri di kota Holy Star. Benar-benar tak tahu malu. Begitu komentar ini keluar, seluruh ruang menjadi mati, dan mata banyak orang sedikit tertuju, dan mereka segera melihat wajah-wajah dari tingkat atas dari gerbang utama. Kedua belas jenius itu jahat dan memiliki hak istimewa. Bahkan jika mereka melakukan hal hegemonik, selama mereka bisa mendapatkan suaka di depan 6 pangeran, tidak ada yang bisa menyakiti atau membiarkan mereka pergi. Karena hak istimewa ini, masing-masing sekte menderita kerugian. Jelas banyak orang kuat mati, tetapi mereka tidak bisa marah. Ini adalah kasus dengan gerbang emas Daluo Pavilion Wanjian, dan hal yang sama berlaku untuk guru kuno dari bintang-bintang. Keluarga Liu membunuh dan melukai banyak master susunan roh. Keluarga Mo terpukul keras, dan bahkan wakil pemilik keluarga Mo jatuh. Dalam kalimat ini, suara sekte utama diucapkan, tetapi para pemimpin klan tingkat tinggi tidak berdiri dan berbicara satu persatu, masih duduk di tempat, tetapi wajah mereka sedikit berubah. Chu Xingyun melihat semua ini dengan tenang, pikirannya sedikit cemberut. Baru saja, Lin Jingxuan menembak dan membunuh sesepuh Pavilion Wanjian, dan membiarkan Wan Jianghe menjadi malu. Menurut karakter Brahma Wuji, dia pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah, tetapi setelah yang terakhir tiba, dia mengabaikannya sepenuhnya, seolah-olah dia belum pernah melihat itu. Jadi, pada saat ini, ketika berbicara tentang pembunuhan, sekte-sekte utama tidak saling menghina, dan mereka memilih untuk diam-diam, bahkan hampir, dan ada kecenderungan samar-samar membantu bintang-bintang kuno. Para pemimpin tingkat tinggi ini datang pada saat yang sama. Itu pasti bukan kebetulan. Sangat mungkin bahwa mereka akan bernegosiasi secara pribadi. Mereka ingin menyatukan front dan menekan Liu Xiang. Bagaimanapun, kekuatan Liu Xiang telah melebihi harapan mereka. Chu Xingyun melihatnya secara transparan, dan langsung memahami dalam hatinya bahwa 6 perbandingan utama akan menentukan peringkat dari 6 divisi utama. Kedua pihak adalah lawan dan juga dapat bersekutu satu sama lain untuk bersama-sama berurusan dengan musuh yang kuat. Sekarang, 5 sekte utama kecuali Istana Jiuhan jelas memiliki status aliansi, dan mereka ingin menekan Sui Liuxiang bersama. Anda harus tahu bahwa dalam 100 tahun terakhir, kepala ke-6 sekte telah dimiliki oleh Istana Jiuhan, dan mereka telah memperoleh sumber daya yang tak ada habisnya. Dalam 6 sekte ini, Istana Jiuhan telah mengirimkan para jenius seperti Sui Liuxiang. Tanpa represi, 5 gerbang utama akan tertinggal jauh di belakang Istana Jiuhan, dan kesenjangan dalam kekuatan juga akan meningkat.
Inilah yang membuat 5 sekolah besar merasakan krisis. Semua orang sudah mati, apalagi yang kamu inginkan. Mata Sui Liuxiang sembrono, tetapi suara pidatonya tampaknya memiliki wawasan tentang segala sesuatu, menatap lelaki tua berpakaian hitam tanpa emosi, dan kata-katanya dingin. Aku, Mo Tingwei, sebagai kepala keluarga Mo, harus bertanggung jawab kepada klan manapun, dan almarhum adalah saudara laki-lakiku yang kedua publik dan pribadi, dan aku harus menyelidiki masalah ini dengan seksama. Kau ikuti aku ke keluargamu, aku selidiki Anda dengan seksama. Sui Liuxiang memiliki hak istimewa padanya, dan pria tua berkulit hitam tidak bisa menembak, tetapi ia dapat mengintip rincian Sui Liuxiang dengan alasan penyelidikan. Metode ini cukup licik. Setelah selesai berbicara, dia mengambil langkah sesuka hati. Langkah ini sepertinya mengandung kekuatan langit dan bumi, membuat ruang itu langsung mengeras dan telapak tangannya menonjol sehingga dia akan mengambil aroma air dari tempat ini. Melihat pemandangan ini, para pejabat tinggi Dazongmen tidak mengubah sikap mereka sudah berkolusi semuanya, dan mereka bisa mengintip rincian air dan aroma, yang akan sangat bermanfaat bagi 6 perbandingan besar berikutnya. Suara gemuruh keluar, dan di kehampaan, telapak tangan diselimuti dupa air, belum masuk ke dalam tubuh, tetapi beku di udara, dan kekuatan bumi dan bumi mengalir tanpa henti, tetapi gagal jatuh. Tapi melihat Sui Liuxiang berbalik tiba-tiba, sepasang mata yang dingin menatap Mo Tingwei, tubuhnya meledak menjadi kerendahan hati yang luar biasa, dan berbisik jika kamu agresif, aku akan membunuhmu juga. Kata-kata dingin bergema di kekosongan, membuat semua orang yang hadir menahan napas dan mata mereka besar. Mo Tingwei adalah kepala keluarga Mo, dan basis budidayanya telah mencapai 4 surga Yin dan Yang. Dia adalah orang kuat yang telah menjadi terkenal sejak lama. Tanpa diduga, Sui Liuxiang memperkenalkan seorang wanita, Tianling 4 kali berkultivasi, dan bahkan berani mengatakan kata-kata kasar seperti itu, yang tidak terduga, dan bahkan Mo Tingwei, partai, secara tak sadar terpana. Itu bukan kata yang besar, kamu tidak berpikir aku tidak memiliki bintang di leluhur kuno. Mo Tingwei bahkan lebih marah, dan dia melihat telapak tangannya melesat, dan dalam sekejap langit gemetar, dan bintang-bintang dan kecemerlangan muncul, mengembun menjadi monster, momentum yang mengerikan luar biasa. Sui Yuxiang Yu melambaikan tangannya, dan udara 9 pilek muncul. Kedua kekuatan bertabrakan. Begitu mereka menyentuh, mereka menggulung angin panik, membungkus tubuh mereka, dan menyapu keluar. Mo Tingwei secara pribadi mencoba menguji kekuatan sebenarnya dari Sui Liuxiang. Tampaknya di mata 5 sekolah besar, Sui Liuxiang telah dianggap sebagai musuh. Ada banyak orang yang lihai di kerumunan, dan mereka dengan cepat melihat melalui inti dari kejadian itu, sementara diam-diam mengagumi hatiku, juga penuh cemoohan bagi 5 sekte utama. Adalah hal yang memalukan untuk membiarkan Yin dan Yang kuat menembak dan dengan paksa menguji kekuatan orang lain. Terlebih lagi, kali ini Istana Jiuhan hanya mendatangi 2 orang, dan 5 sekolah utama diduga melakukan intimidasi. Memikirkan hal ini, kerumunan segera melihat ke arah Ye Qianhan, tetapi ekspresinya membeku di sana, tetapi ketika Ye Qianhan masih duduk diam, ekspresinya tenang, dan dia tidak menunjukkan kemarahan sama sekali karena ini. Suara ledakan menyebar ke seluruh dunia, dan dalam waktu singkat, kedinginan yang tak terhitung muncul di angkasa, membekukan cahaya bintang langkah demi langkah, dan bahkan membekukan seluruh monster bintang, dan tidak bisa lagi bergerak selama setengah menit. Pada saat ini, Qiuhan Qi melayang di depan Sui Jiuxiang, dan hawa dingin seperti sungai, dengan melambaikan Sui Jiuxiang, berubah menjadi sungai besar Jiuhan, dan bersiul. Mo Tingwei merasakan kekuatan mengerikan dari gas Jiuhan, dan dia tidak berani memiliki kecerobohan sedikit pun di dalam hatinya dengan kedua tangan memegang cahaya bintang yang terang, dia tiba-tiba mendorong ke depan. Cahaya bintang-bintang bergulir menjadi 3 bintang besar yang menyala dengan api hitam yang menyala-nyala. Bintang-bintang itu berada dalam posisi 3 fase. Semua yang mereka lewati dibakar. Ketika mereka menyentuh sungai panjang Jiuhan, dunia terguncang. Berdengung dan bergetar. Bagaimana itu bisa sekuat itu? Wajah Mo Tingwei dipenuhi dengan kejutan. Roh bela dirinya adalah bintang Heian, dan dia peringkat ke-6. Setelah didesak dengan segenap kekuatannya, dia bisa melepaskan api Heian yang kejam. Jika itu diintegrasikan ke dalam kekuatan langit dan bumi, kekuatannya tidak bisa dideskripsikan. Tapi itu sangat ofensif sehingga dia tidak bisa membakar sungai panjang Jiuhan, sebaliknya, itu terhapus sedikit saja.
Roh Jiuhan masih meledak dan kekuatannya menakutkan. Bintang Heian gemetar, Mo Tingwei mendengus dan api kehancuran keluar dari tangannya, seperti panah yang patah, langsung bergegas menuju Sui Lixiang. Melihat ini, Sui Lixiang tampaknya tidak peduli sama sekali, tubuhnya tiba-tiba memancarkan 3 cahaya merah, udara 9 dingin menyapu langit, benar-benar menekan api Heian, bahkan Wu Yan Wuling Ling Mo gemetar. Kekuatan ini meledak dan akibatnya jatuh dengan kejam seperti meteorit, tetapi ketika seseorang menyentuhnya, ia segera meraung-raung meratap dan kekuatan anti-seismik bahkan lebih mendominasi, menyapu menuju Menara Wansing. Tubuh Gu Fanxing berkedip, berdiri di depan Menara Wansing, dengan lembut menyentuh telapak tangan, kekuatan anti-seismik diselesaikan, tidak dapat menyentuh Menara Wansing, semua tersebar di langit malam. Pada saat yang sama, termasuk Chu Xingyun, 11 jenius terbang keluar dan berdiri di kekosongan. Mereka dikelilingi oleh api Heian dan udara Jiuhan, tetapi akibat dari pertempuran ini tidak bisa melukai mereka selama setengah menit. 11 mata menatap lurus ke depan, tidak mau ketinggalan jejak detail pertempuran. Bahkan Gu Tianjiao dan Lin Jingxuan yang tak tertandingi sedang menatap penuh perhatian saat ini, rasa perang yang tinggi melonjak ke kedalaman mata mereka, membuat jantung mereka berdetak lebih kencang. Kekuatan wanita ini sangat menakjubkan sehingga dia bisa melawan Mo Tingwei sedemikian rupa sehingga dia dinilai oleh kekuatan tempurnya. Dia terletak di 3 tingkat yin dan yang. Ji Yuan menganalisis secara diam-diam dalam pikirannya, dan setelah membuat penilaiannya, akhirnya dia melepaskan. Bukan hanya dia, tetapi ekspresi senior Zongmen lainnya secara bertahap sedikit mereda. Mereka telah menentukan bahwa kekuatan tempur yang sebenarnya dari Sui Lixiang harus dekat dengan 3 dunia yin dan yang. Meskipun mereka kuat, mereka tidak terkalahkan. Setan jenius yang dikirim oleh mereka tidak takut dengan kekuatan seperti itu. Suara luar biasa lainnya keluar, kedua pasukan teror bertabrakan lagi, Sui Lixiang mengeluarkan suara mendengus, tubuhnya mundur ratusan meter, lampu merah pada 3 titik akupuntur utama tampak agak suram, dan napasnya juga tidak stabil. Mo Tingwei mencibir, membawa api Heian, seakan mengejar seperti orang gila, di atas kepalanya, 3 bintang Heian bergabung bersama, dan sekali lagi meledak menjadi amukan api, seolah-olah itu tidak akan pernah padam. Dikalahkan. Jubah gila Bailey diterbangkan untuk berburu, dia menggelengkan kepalanya, berkata dengan sedikit kasihan. Kekuatan yang diperlihatkan oleh Sui Lixiang terlalu kuat, dan Qi Jiuhan bahkan lebih sombong, dan bahkan kekuatan dunia bisa ditekan, tetapi basis budidayanya dangkal, dan itu bukan lawan Mo Tingwei. Ini belum tentu demikian. Chu Xingyun tiba-tiba mengatakan sesuatu, menyebabkan Bailey tiba-tiba mengerutkan kening, tetapi mendengar Chu Xingyun berbisik kekuatan sebenarnya dari Jiuhan Ski belum sepenuhnya ditunjukkan. Bahasanya jatuh, rasa dingin yang aneh keluar, menyebar kemana-mana di kehampaan, menyebabkan semua orang bergetar, termasuk alam nirvana yang kuat seperti Fan Xing kuno dan Fan Wuji, dan sebagainya. Naik. Momen berikutnya. Bersamaan dengan dingin yang aneh ini, lampu merah yang aneh pada tubuh Sui Lixiang tiba-tiba muncul sekali lagi, dan 4 lampu merah menyala tanpa henti, terang dan menyilaukan, sehingga matanya semua bernoda dengan tenda yang aneh, yang membuat hati Mo Tingwei. Firasat buruk lahir. Dengan minuman dingin, dia menghembuskan napas dari mulut Sui Lixiang. 9 udara dingin tubuhnya menjadi lebih luas, udaranya berwarna ungu, dan dia diliputi oleh kekuatan api Heian, bahkan Heian Wuling juga benar-benar melahap. Tergantung pada kekuatanmu saat ini, kamu masih ingin membekukan seni bela diriku. Mo Tingwei tertawa dengan jijik, tetapi suaranya hanya jatuh, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan bintang-bintang besar tidak lagi terbakar di langit di atas kepalanya. Api benar-benar diblokir oleh es, cahaya seni bela diri tidak lagi, dan akhirnya retakan panjang muncul di celah itu. Bagaimana mungkin Mo Tingwei berteriak dalam hatinya. Heian Wulingnya benar-benar dibekukan oleh Qi Jiuhan, tetapi dalam waktu singkat bagaimana Qi Jiuhan, yang begitu harum dan berair, menjadi begitu sombong sehingga dia bisa takut pada api Heian.